Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang unit pengolahan biologis, yaitu oxidation ditch. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ratna Indah Dwi Puspitasari dengan NPM 054. Kemudian ada Salis Media Utami NPM 004, ada Naomi Aprilia NPM 014, ada Septi Ika NPM 024. Kemudian ada Rania Hidatunisa NPM 034, ada M Yureiko NPM 045, ada Sofia Alvin NPM 064, ada Ahmad Afandi NPM 074, Sala Olivia NPM 084, Raihan Januar NPM 094, dan Muhammad Lukman NPM 104. Pengolahan organik merupakan penguraian bahan organik yang terkandung dalam air limbah oleh zat renik atau bakteri sehingga menjadi bahan kimia sederhana berupa unsur-unsur dan mineral yang siap dan aman dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah secara biologis adalah untuk menghilangkan dan menstabilkan zat-zat pencemar organik terlarut yang dilaksanakan oleh zat renik. Zat renik dapat berupa bakteri, kapang, algae, protozoa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip pengolahan biologis. Ada 3 prinsip pengolahan biologis, yaitu pengolahan secara aerobik, pengolahan secara anaerobik, dan pengolahan secara anoksik. Pengolahan secara aerobik yaitu pengolahan biologis yang melibatkan oksigen. Sedangkan pengolahan secara anaerobik yaitu pengolahan biologis tanpa melibatkan oksigen. Kemudian pengolahan secara anoksik yaitu pengolahan biologis yang menggunakan oksigen terkait. Contoh unit dari pengolahan biologis secara pengolahan aerobik adalah oxidation ditch atau parit oksidasi. Berikut gambar dari oxidation ditch atau parit oksidasi. Oxidation ditch adalah bak berbentuk parit yang digunakan untuk mengolah air limbah dengan memanfaatkan oksigen atau kondisi aerob. Selanjutnya, kolom oksidasi ini biasanya digunakan untuk proses pemurnian air limbah setelah mengalami proses pendahuluan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk penurunan kandungan bakteri yang ada dalam air limbah setelah pengolahan. Untuk kelebihan dari oxidation ditch antara lain yang pertama yaitu biaya rendah karena maintenance sederhana. Yang kedua influence stabil. Yang ketiga efisiensi removal BOD atau COD tinggi yakni 90-95%. Dan yang keempat adalah operasional yang sederhana. 5. Pengolahan sludge lebih sederhana karena sludge yang dihasilkan relatif sedikit dan stabil. 6. Maintenance sederhana. Dan yang ketujuh, memungkinkan terjadinya proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Pada slide ke-9 membahas tentang kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu umumnya digunakan untuk pengolahan limbah skala kecil. Yang kedua yaitu memerlukan area luas, dimensi saluran besar, kedalamannya yang kecil. Yang ketiga yaitu rotor sebagai penyuplai oksigen harus dibersihkan secara periodik. Yang keempat masih mengandung zat padat tersuspensi yang tertinggi dari adanya algae, yaitu 100-200 mg per liter. Yang kelima, efisiensi tidak stabil, menurun pada malam hari karena proses fotosintesa terhenti. Desain oxidation ditch. Letak aerator sama dengan pada kedalaman 1,0 sampai 1,3 meter. Udara dari atmosfer menggunakan tekanan negatif dalam air untuk memutar skru. Kecepatan rata-rata dalam saluran minimum sama dengan 0,3 meter per detik untuk menjaga terjadinya pengendapan dalam aerasi. Dilakukan resirkulasi untuk menjaga konsentrasi MLSS dalam bak aerasi. Konsentrasi lumpur dalam bak aerasi adalah 3000 sampai 600. Rasio F per M sama dengan 0,03 sampai dengan 0,15 kg BOD per jam per kilogram VSS. Perencanaan rotor meliputi diameter rotor, panjang rotor, jumlah dan tenaga penggerak atau motor. Kebutuhan oksigen sama dengan kapasitas oksigen X beban BOD. Panjang rotor yang diperlukan sama dengan kebutuhan 0,2 dalam bak dibagi dengan kapasitas oksigensi rotor.